Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Salma Natalia Sonis, kelas Sosiologi C semester 6 dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa korupsi masih terus terjadi di Indonesia. Indonesia masih memiliki rapor merah dalam pembelajaran pemberantasan korupsi. Indonesia berada pada urutan 90, nilai Indonesia adalah 37 dari maksimal 100. Korupsi memang masih menjadi pembelajaran yang remedial terus bagi Indonesia. Merujuk data KPK selama kurun waktu 2004 sampai 2016, jenis perkara yang ditangani Komisi Anti Rasuah paling banyak adalah kasus suap. Dari 514 jenis perkara yang ditangani KPK, 262 diantaranya soal suap. Sementara di urutan kedua adalah pengadaan barang atau jasa dengan jumlah 148 perkara, perizinan 19 perkara, pungutan 21 perkara, penyalahgunaan anggaran 44 perkara, merintangi proses KPK 5 perkara, serta tindak pidana pencucian uang tercatat 15 perkara. Pemahaman atau persepsi pemimpin terhadap kekuasaan akan mempengaruhi perilaku kepemimpinannya. Namun alasan utama penyebab korupsi yakni faktor individual. Sebuah penjelajahan dengan data menegaskan korupsi di Indonesia bukanlah akibat buruknya implementasi undang-undang dan peraturan, melainkan faktor-faktor yang ada di luar struktur pemerintahan. Dalam hal ini, yaitu individu-individu. Jika orang-orang korup menguasai pemerintahan, apapun jabatannya, maka dipastikan struktur tersebut niscaya akan tercemar. Budaya korupsi bermula dari perilaku sederhana yang lalu berkembang seperti halnya penyakit kanker. Korupsi menyebar dan menjerat seluruh organ masyarakat, maka pemberantasan korupsi harus dimulai dengan reformasi sosial dan mental seluruh komponen masyarakat. Umumnya melakukan tindakan korupsi berupa pemerasan, memanipulasi tender, menganggarkan kegiatan fiktif, hingga korupsi kecil-kecilan seperti memanipulasi uang transportasi, hotel, dan uang saku. Penyakit tersebut bisa dihentikan dari mulai diri sendiri. Caranya adalah dengan menghentikan perilaku korupsi sekecil apapun. Salah satunya adalah perilaku suap yang ternyata juga sering dilakukan oleh rakyat biasa. Untuk itu, apabila orang-orang yang terbiasa melakukan praktek suap atau menyogok kedepannya menduduki pemerintahan, maka akan mencemari struktur lembaganya. Selain itu, kebiasaan berbohong dan manipulasi juga yang menjadi cikal bakal korupsi level tinggi yang merugikan negara. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap perilaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan terhadap perilaku korupsi masih sering terjadi. Korupsi seolah telah menjadi warisan budaya yang sengaja dilestarikan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Cara melakukan korupsi yang baik dan benar.
Mengingat perilaku korupsi yang tertangkap KPK sekalipun sampai saat ini masih belum mendapatkan hukuman yang memberi efek jerat, apabila umumnya para koruptor kakap masih bisa hidup nyaman di dalam lapas, jadi tertangkap atau tidak tertangkap, korupsi masih merupakan pekerjaan yang menguntungkan. Sebab KPK masih enggan menggunakan pasal pencucian uang pada kasus korupsi, hingga mayoritas uang hasil korupsi masih bisa dinikmati oleh para koruptor baik saat masih di dalam lapas, apalagi setelah bebas. Bahkan setelah bebas pun, para koruptor masih bisa mencalon menjadi pejabat publik, karena aturan yang melanggarnya secara tegas dan jelas belum ada. Dasar pemikirannya adalah bahwa koruptor yang sudah bebas dari hukuman penjara kurang dari 5 tahun karena korupsi dinilai masih layak menjadi pemimpin. Ini bisa terjadi tentu saja karena para pembuat segala macam aturan hukum di negeri kita adalah para politisi yang sebagian besarnya doyan korupsi atau terpaksa korupsi agar bisa tetap berkuasa. Nah, berikut beberapa tips agar Anda tidak dicurigai atau tertangkap bila korupsi. Pertama, jangan bergaya hidup mewah. Ini bisa mencurigakan. Anda bisa pura-pura hidup sederhana untuk sementara. Setelah Anda tidak menjabat, Anda bisa hidup dengan nyaman. Kedua, jangan berkuar-kuar seperti aktivis anti korupsi. Ini bisa bikin orang jadi curiga bahwa Anda sebenarnya munafik. 3. Jangan membuka atau mengadukan kasus korupsi sesama koruptor. Ini bisa menyebabkan terjadinya saling buka borok. Para koruptor seharusnya juga punya jiwa korsa, alias korupsi sama-sama. 4. Jangan membuka rekening gendut di dalam negeri. Buka saja di negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, dan di bank melindungi rekening nasabahnya secara ketat. Yang kelima, jangan menerima suap dalam bentuk dolar, apalagi rupiah. Minta saja pihak penyuap membayar dalam bentuk permata, berlian, atau lainnya yang sulit dilacak secara tunai. 6. Jangan menggunakan HP untuk membicarakan masalah korupsi. Bertemu saja secara langsung di kolam pemancian, di lapangan golf, atau tempat umum lainnya. Pakai topi yang dalam dan kacamata hitam yang lebar agar Anda tidak mudah dikenali. Minta partner Anda untuk menonaktifkan HP-nya saat membicarakan masalah uang suap. 7. Jangan berpoligami selagi masih menjabat, bahaya. 8. Jangan sering tampil di media massa. Usahakan agar orang yang mengenal Anda sesedikit mungkin. 9. Beli sebuah rumah sederhana di sebuah gang atas nama orang lain. Jangan ke sana sampai Anda benar-benar terdesak. Ini bisa jadi tempat persembunyian sementara jika kegiatan ilegal Anda terundus. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.